Bapak Ibu yang baik, yang luar biasa. Bapak Ibu semalam udah di spoiler nih sama rekan saya Bapak Hendra, bagaimana Bapak Ibu bisa masuk dan daftar di Canva dengan akun belajar ide ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah berhasil, Bapak Ibu nanti di sini ada nampak akun belajarnya dan kemudian di bagian sini di bagian kiri ada tulisannya pendidikan. Oke. Nah, kalau belum Bapak Ibu nggak apa-apa, nanti sabar aja. Yang pakai akun belajar ide mendaftar akunnya itu pasti nanti akan langsung otomatis. Karena apa? Bahkan yang tidak memakai akun belajar ide yang pakai Gmail nanti bisa ada apa sih Bapak Ibu request gitu ya langsung kepada pusat Canva-nya itu nanti kalau Bapak Ibu sebagai guru itu mudah-mudahan itu pasti akan segera diokekan untuk mendapatkan akun belajar ide. Bukan akun belajarnya tapi mendapatkan pro-nya Canva gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan belajar nih buat presentasi kayak saya tadi. Bapak Ibu di sebelah kanan atas nih ada tulisan buat desain. Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu pilih presentasi. Nah, buat Bapak Ibu yang nanti kalau sudah semakin sering buat presentasi, pengen explore yang lain, silahkan ya. Di sini ada membuat cerita Instagram, membuat konten Instagram, kiriman video, dan banyak lainnya Bapak Ibu nggak habis-habis. Bahkan kalau Bapak Ibu sekarang ini mau ujian pas misalnya PAT, ya mau bikin flyer-flyer silahkan, mau buat PPDB untuk flyer di sekolahnya silahkan, nggak perlu lagi cetak kemana-mana, Bapak Ibu silahkan buat sendiri, keren banget ya Bapak Ibu ya. Sebagai contoh nih saya semalam gitu ya bukan harus ya tapi saya buat sendiri Bapak Ibu untuk brosurnya sekolah saya nih Bapak Ibu ya. Jadi langsung saya kerjakan sendiri saja Bapak Ibu. Saya biasanya tahun-tahun dulu tuh pakainya ini ya, pakai jasa orang Bapak Ibu untuk apa nih? Untuk membuat ini ya, membuat selebaran gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sayanya jadinya tidak perlu lagi nih Bapak Ibu pakai jasa orang lain. Saya buat sendiri saja. Nah, ternyata bisa banget ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini waktunya singkat jadi cuma 1 hari saya buatnya seperti ini karena memang beradu dengan waktu yang lain. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau buat yang lebih canggih itu bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah, gitu dia ya. Jadi sekarang kita akan buat nih presentasi, buat desain kliknya, lalu presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ketemu dengan yang namanya kertas kosong, template kosong seperti ini, Bapak Ibu dikasih pilihan 2, yaitu apa? Bapak Ibu boleh kerjakan sendiri dari awal. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu yang karang atau yang mendesain warnanya, Bapak Ibu yang akan mendesain gambar-gambarnya, Bapak Ibu yang mendesain font size-nya atau apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai rumus kepepet, kepepet sebenarnya nggak harus kepepet sih, bahkan ketika kita juga punya waktu banyak, tapi supaya kita tuh dibantu dengan cepat, karena Canva itu sebenarnya tuh membuat kita tuh jadi lebih mudah gitu ya Bapak Ibu. Kita tinggal tukar-tukar aja warnanya yang sudah disiapkan oleh mereka. Bapak Ibu boleh cari ide template-nya di sebelah sini. Ya, ketika Bapak Ibu klik desain, ini ada tulisan template, layout, dan gaya. Bapak Ibu di sini sudah ada template banyak sekali. Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, kalau Bapak Ibu ingin misalnya saya maunya tentang IPA Mas gitu ya Pak, boleh nggak? Cari aja, klik aja sains, nanti dia akan kasih saran kepada kita bagaimana template-template yang berhubungan dengan sains Bapak Ibu. Ini kan kelihatannya cuma satu ya, tapi kalau saya klik di sini, saya klik ini, nah di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Ternyata di yang saya klik tadi itu ada 21 nih slide Bapak Ibu yang bisa kita edit-edit gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat kan, ini kan keren banget ya. Bapak Ibu, oh saya pengen yang lain yang lebih cerah warnanya. Oh, ini, ini mungkin yang untuk perempuan. Saya pengen yang ada gambar-gambar itu dia atom apa segala macam. Oh ini dia ada sini. Silahkan Bapak Ibu ya. Oh saya nggak suka sains kok, semua saya pengennya matematika. Boleh, silakan up to you deh. Ya silakan nih di sini ada nih tentang matematika. Luar biasa banget ya Bapak Ibu ya. Terus Posman tadi kalau gambar punya Posman kok bagus banget ya. Kenapa ya? Pakai apa Posman? Oh tadi saya pakainya 3D 3 dimensi. Saya klik aja 3 dimensi. 3D. Nah, akan disajikan gambar-gambar yang keren banget ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya. Saya akan coba satu Bapak Ibu misalnya yang ini ya. Ini misalnya
Yang mana satu ya, saya sampai bingung. Tidak lah. Nah ini Bapak Ibu ya, saya misalnya mau pakai yang ini, warnanya warna cewek, saya ganti deh Bapak Ibu ya, warna biru aja. Ya, saya pakai ini Bapak Ibu ya. Nah di sini ada macam-macam nih Bapak Ibu, ada 17. Tapi ketika Bapak Ibu lihat sekilas, saya nggak butuh semuanya Posman. Gimana dong? Ya udah klik aja Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu mau. Misalnya saya butuh cuma nomor 1, terus kemudian klik lagi di sini untuk nomor 2, kemudian klik lagi itu di sini ya. Saya tambahkan nih. Kemudian kok sama ya Bapak Ibu ya. Salah ya. Saya tadi ini harusnya nomor 1, sorry. Oke, saya tambahkan ini nomor 1 nih Posman diganti aja. Oke. Saya pengen Posman ini deh, yang ini aja boleh. Saya mau Posman ganti tema lagi. Oh iya, mau ganti tema apa? Maksudnya tuh dicampur-campur, boleh nggak Posman? Boleh. Bapak Ibu cari lagi, keluar lagi dari yang tadi itu, Bapak Ibu klik gabung di sini. Nah, wah menarik banget, saya mau yang ini deh, yang warna orange, boleh. Saya mau kemudian yang ini, yang gambar ini Posman orang main komputer, boleh. Cukup deh, cukup 5 gitu, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan nih Bapak Ibu, yang 5-5-nya ini, kemudian Bapak Ibu desainlah kata-kata kalimat yang perlu sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu. Jangan lupa, yang pertama sekali Bapak Ibu adalah urus dulu judulnya ya. Misalnya hari ini kita mau bicara tentang apa nih Bapak Ibu, tentang apa ya, pelajaran yang misalnya Bapak Ibu senangi, misalnya tentang eh, apa ya, alat indera, nanti tentang IPA deh, misalnya tentang frase gitu, misalnya frase gitu ya, frase gitu contohnya, frase kelas 5 gitu ya. Saya juga kurang ini ya, kurang pas ya mungkin judulnya Bapak Ibu, mohon maaf nih. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan diganti di sini ya. Bapak Ibu mau mau ke apa namanya, mau materinya langsung dimasukkan silakan. Ya Bapak Ibu tinggal klik aja. Ya misalnya ini adalah pengertian, misalnya ya, pengertian frase gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu kalau nanti saya itu ada yang salah. Nah, sini mungkin Bapak Ibu boleh ganti namanya Bapak Ibu. Misalnya di sini Mister Osman. Kebalik deh. Freddy gitu ya Bapak Ibu ya. Otafrizal. Oke. Nah, sudah selesai kan? Ini halaman yang pertama. Lalu halaman kedua Bapak Ibu mau apa? Oh, saya mau jelasin Pak Osman tentang ininya. Apa itu frase gitu ya. Ini kan tadi sudah pengertian frase. Nah, silakan. Oh, mungkin tidak ini mungkin nggak usah perlu cukup judulnya aja kali mungkin ya. Maka di sini adalah kita ganti menjadi pengertian gitu. Nah, pengertian frase tinggal Bapak Ibu klik ke sini lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu ganti nih. Mau ini dihapus saja karena nggak perlu. Silakan di sini langsung Bapak Ibu boleh ketik sendiri atau mungkin Bapak Ibu udah punya datanya di Word, silakan ya. Frase adalah kan begitu ya. Frase adalah bla 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 gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf nih, nggak hafal banget ya. Nah, lalu halaman ketiga, saya mau bikin dong ininya perbedaan frase-frase segala macam. Silakan buat lagi nih perbedaan. Contohnya ini contoh ya Bapak Ibu, jangan marah ya kalau saya salah ya. Oke. Silakan diisi di Bapak Ibu, tinggal digerak-gerakin ke sini aja. Kalau ternyata kayaknya nggak cantik kok, kalau gede banget Pak Osman, kecilin. Di sini ada font size-nya, kecilin. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini apa nih mau dibuat gitu ya, misalnya kata-kata apa gitu Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau buat dari pengertian di atas, dari contoh atau dari contoh di atas gitu ya. Maka kita menemukan gitu bla 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 ya. Oke, silakan ya. Lalu nomor 4 lagi nih, kita mau buat misalnya penggunaan gitu, penggunaan frase gitu kan. Bapak Ibu silakan dicari ya, dicari apa penggunaannya. Frase biasa kita gunakan untuk gitu ya, bla 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 gitu Bapak Ibu silakan. Lalu di sini mungkin Bapak Ibu boleh buatnya misalnya soal latihan. Misalnya ini loh, soal latihan. Nah, ya silakan Bapak Ibu klik pertanyaannya dan segala macam di sini ya. Bapak Ibu boleh tambah, mau ditambah juga. Nomor 1 misalnya apakah ya yang dimaksud dengan frase gitu Bapak Ibu. Wow. So, keren banget nih. Nah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu mau bikin lagi halaman berikutnya, silahkan. Nah, nanti
Bapak Ibu, Bapak Ibu kan tadi lihat saya tuh, Bapak Ibu kan lihat saya tadi kan udah pakai PowerPoint. Gimana caranya Posman? Bisa nggak langsung di PowerPoint? Gampang banget, bisa banget. Nah biasanya Bapak Ibu downloadnya itu dalam bentuk PPT langsung atau kadang-kadang saya download itu dalam bentuk PNG atau JPG, nanti saya masukin satu-satu lagi ke PowerPoint ya, tergantung waktu lah ya gitu ya. Nah Bapak Ibu caranya gimana? Nah kalau mau testing dulu, klik dulu tampilkan dulu dong ya, supaya kita bisa tahu nih udah cantik apa enggak gitu kan. Nah ini Bapak Ibu ya, frase, keren. Nah sorry kecepatan nih bosnya. Siapa yang nggak seru nih Bapak Ibu? Anak Bapak Ibu juga pasti akan senang sekali melihat gambar-gambarnya keren banget ya Bapak Ibu ya. Nanti dikira Bapak Ibu udah pro banget gitu ya membuat dari kecil banget gitu ya. Nah kalau sudah oke, Bapak Ibu klik bagikan. Nah di sini ada tulisannya unduh nih ya. Unduh, pilih Bapak Ibu, mau Bapak Ibu pilihnya bentuknya PNG atau bentuknya PDF, silakan ya kalau mau. Tapi kalau mau langsung PowerPoint, Bapak Ibu klik bagikan, nanti di bagian di sini titik 3, Bapak Ibu cari scroll ke bawah, gambarnya PowerPoint. Nah, kita lihat tuh, Microsoft PowerPoint, kita unduh. Kita buktikan apakah omongan saya itu benar nih Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ya. Itu singkatnya Bapak Ibu tentang presentasi menggunakan Canva ya. Bapak Ibu mulai sekarang tuh kayaknya ini apa ya, mulai ini, mulai pikirannya mulai bermain nih. Bikin apa nanti pasti seru banget ya. Oke, kita buka di sini. Saya akan buka nih. Nah, ini dia. Saya akan klik pakai PowerPoint. Nah, Bapak Ibu lihat apakah memang benar sudah terbukti? Nah, ternyata sudah Bapak Ibu, dia langsung menjadi PowerPoint yang siap dipakai ya. Kalau Bapak Ibu punya kelas point, langsung diedit-edit kayak saya tadi supaya pertanyaan PowerPoint-nya, supaya PowerPoint-nya menjadi interaktif lagi. Makin keren banget. Aduh, nikmat apalagi yang coba kita dusta ini Bapak Ibu. Seru banget ya. Nah, itu yang pertama nih Bapak Ibu ya. Udah oke kan? Ya, nanti kita akan tanya jawab lah kalau misalnya apa. Sekarang kita Bapak Ibu akan membuat video. Nah, membuat video nih Bapak Ibu ya. Membuat video. Jadi Bapak Ibu kerjakan Canva-nya, materinya dulu di Canva. Ya, saya coba bongkar nih dari beranda saya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Saya sudah punya banyak sekali Bapak Ibu desainnya ya. Tapi nggak sebanyak orang-orang yang lebih banyak dari saya ya. Ini ya, contohnya banyak kali Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu di sini contohnya, kita lihat di sini Bapak Ibu, misalnya contoh yang saya mau apa adalah, nih misalnya ini Bapak Ibu ya. Nih misalnya ini ya. Saya bongkar misalnya tentang materi ini props gitu Bapak Ibu ya. Saya bongkar nih, saya lihat di sini, ayo dong. Nah, kemudian di sini, jangan ini ya Bapak Ibu ya. Karena ini untuk ini, saya desain untuk ini, apa namanya? Untuk PowerPoint ya. Saya akan cari Bapak Ibu yang memang untuk pertemuan ini ya, penerapan edukasi ini kayaknya Bapak Ibu ya. Oke ini ya. Nah ini Bapak Ibu sebagai contoh, ini saya udah buat ya, saya cepat aja. Saya udah buat tentang penerapan game edukasi dalam kurikulum Merdeka nih. Yang akan saya buat videonya. Contoh videonya seperti ini Bapak Ibu. Contoh videonya Bapak Ibu, nanti keren banget ya Bapak Ibu bisa ini loh, bisa posting nanti Bapak Ibu di media sosial, di YouTube juga bisa ya. Ini sebagai contoh nih. Nah, ini enggak saya. Oke, ternyata bukan ya. Oke. Wah, jadi ketutup ya Bapak Ibu ya. Sorry, maaf. Jadi tadi itu contoh Bapak Ibu, sebenarnya saya tadi mau nunjukin sama Bapak Ibu bagaimana contoh penggunaan
video di Canva ini Bapak Ibu ternyata sangat mudah sekali. Hasilnya nanti itu bisa kita masukin di YouTube dan segala macam ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita ini aja deh, kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya. Tapi saya izin untuk mematikan kamera dulu nih Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena saya mau gunakan kamera. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu, video yang akan kita jadikan video pembelajaran. Kita anggap Bapak Ibu udah selesai membuat videonya, membuat ininya, apa namanya, slide-nya, Bapak Ibu udah selesai. Sekarang kita akan Bapak Ibu membuat videonya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar. Ini. Saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ada punya video nih Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ini ada wajah saya di sebelah sini. Ada gambarnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh lihat nih, saya menjelaskan gambarnya tetap jalan terus nih Bapak Ibu. Ya, ada wajah saya di sebelah kiri bawah nih Bapak Ibu. Nah, keren kan? Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan belajar, kita akan lihat nih Bapak Ibu caranya adalah begini Bapak Ibu, setelah selesai, Bapak Ibu klik bagikan. Ya, setelah dibagikan, Bapak Ibu di sini kliknya tampilkan dan rekam. Saya ulangi, setelah Bapak Ibu selesai membuat seluruh materi yang Bapak Ibu inginkan, ya, misalnya Bapak Ibu adalah seorang YouTuber, misalnya Bapak Ibu adalah seorang guru yang memang suka banget memaksimalkan YouTube itu sebagai media pembelajaran, sehingga Bapak Ibu pengen semua karya Ibu asli ditampilkan di sana berupa video gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu apalagi nih ya, pengen masukin di media sosial lain kira-kira seperti itu. Nah, silakan nih Bapak Ibu kita buat videonya MP4-nya pakai Canva. Klik bagikan, lalu di sini adalah pilih tampilkan dan rekam. Nah, saya klik, lalu di sini kita diminta masuk ke studio rekaman. Bapak Ibu boleh lihat setelah Bapak Ibu klik masuk ke studio rekaman. Nah, ini dia muncul ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan diminta nih di sebelah sini di bagian atas ini ada pilihan kamera. Kamera yang mana yang Bapak Ibu gunakan. Kebetulan saya ini pakai ini ya Bapak Ibu, pakai kamera tambahan ya. Pakai kamera tambahan namanya apa ya? Webcam ya, webcam. Nah, lambangnya HD2MP webcam gitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Memang tapi mungkin akan sangat berpengaruh terhadap ini ya, terhadap kejelasan gitu segala macam. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh lihat lagi di sini ada mikrofonnya. Kalau ketika Bapak Ibu tes berbicara ini gambarnya bergerak nih, warna biru-biru seperti ini, halo, 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 itu berarti suara Bapak Ibu bisa masuk ke Canva ya. Jadi gambarnya ini sudah boleh. Nah, tapi ada dua pilihan lagi, ada pilihan lain lagi. Kalau Bapak Ibu tidak pengen ada wajahnya, Bapak Ibu boleh klik tanpa kamera. Tapi sangat sayang banget nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah sampai di tempat yang keren ini, terus Bapak Ibu sembunyikan wajah Bapak Ibu, jadi nggak usah ya. Jadi kalau bisa nih saran saya pakai kamera, oke? Kita sepakat ya. Lalu apa? Kita masuk nih ke mulai merekam, oke? Lihat Bapak Ibu ya, nanti ada pergerakan, hitung mundur 3, 2, 1, Bapak Ibu berbicara. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu jangan tunggu slide-nya bergerak sendiri, Bapak Ibu yang klik kiri kanan kiri kanan ya pokoknya nanti gampang lah ya. Saya mulai ya Bapak Ibu mulai rekam. 3, 2, 1. Hai Bapak Ibu semuanya, teman-teman saya, apa kabar? Hari ini kita akan masuk nih dalam penerapan game edukasi dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu boleh tahu nih kira-kira kurikulum Merdeka itu apa ya? Nah, kalau saya mau kasih tahu nih sama Bapak Ibu malam hari ini ya, kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum dengan kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajarannya akan lebih optimal nih supaya siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep pembelajaran dan menguatkan kompetensi yang dimilikinya. Nah, Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu materi kita kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bersemangat. Thank you ya. Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Setelah selesai, Bapak Ibu klik akhiri rekaman, maka nanti dia akan mengunggah rekaman Bapak Ibu. Nah, boleh lihat di situ? Mengunggah rekaman Anda. Nah, dibiarkan dulu Bapak Ibu seperti nanti, maksudnya jangan ditutup kanvanya karena dia sedang proses apa ya?
mengunduh gitu, apa ya Bapak Ibu ya, mengunduh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu akan diberikan pertanyaan di sini. Bapak Ibu apakah mau unduh atau simpan saja dan keluar gitu ya. Kalau simpan dan keluar artinya rekaman Bapak Ibu hanya di Canva doang. Tapi ketika Bapak Ibu klik unduh, maka rekamannya tadi nanti bisa langsung terdownload dan masuk ke PC-nya Bapak Ibu. Jadi karena kita mau masukkan ke YouTube, kita mau share di Facebook kita mau share di WA dan segala macam, maka kita harus unduh. Ya. Nah, kita unduh, so we have to wait gitu ya Bapak Ibu. Kita harus menunggu beberapa saat. Nah, di sini Bapak Ibu boleh lihat nih, ya sedang ada proses pengunduhan video MV4. Nah, jadi Bapak Ibu, ini keren banget ya Bapak Ibu ya. Mungkin malam ini memang sangat singkat sekali, tapi Bapak Ibu nanti boleh putar-putar rekaman saya. Saya udah usahakan tuh dengan cara yang paling simpel ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya tidak ajarkan satu-satu cara membuat presentasinya, ya, bagaimana cara menukar warna dan gambar sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa dibantu sama teman-teman yang ada di grup Canva tadi ya, Canva untuk Guru Indonesia, atau nanti bisa Bapak Ibu juga tanya nih ke teman-teman yang mungkin ada di grup sama di apa ya di grup belajar era digitalnya. Tapi kalau saya pikir sih boleh dicoba aja langsung Bapak Ibu ya, dicoba sendiri itu lebih seru. Jadi Bapak Ibu jangan takut Bapak Ibu nanti akan aduh nanti gimana loss ya hilang. Nah, Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengerjakan di Word atau di Excel atau dimanapun, ketika Bapak Ibu tiba-tiba terhapus datanya, Bapak Ibu kan bisa tinggal klik undo, ya undo, apa sih bahasanya undo gitu Bapak Ibu ya, tinggal back aja gitu Bapak Ibu. Nah, di dalam Canva lebih luar biasanya Bapak Ibu tidak perlu mencari tombol save gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah tersimpan otomatis sama ketika kita menggunakan yang namanya itu Google Workspace for Education ya. Ketika kita menggunakan adalah apa namanya itu Google Form gitu ya Bapak Ibu ya, Google Spreadsheet dan sebagainya itu kan ketika kita kerjakan ya dia nyimpan sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau berhenti dimanapun dan kapanpun ya dia akan ketika kita akan buka lagi di kemudian hari dia akan membuka di tampilan terakhir kita kerjakan gitu. Itu serunya seperti itu ya. Nah, Canva juga demikian. Bapak Ibu jangan takut nih, saya nggak punya waktu banyak nih Pak Osman untuk mengerjakan Canva pembuatan materinya. Tapi kecuali kalau video ya. Kalau video Bapak Ibu memang langsung tag saja. Sekali tag gitu Bapak Ibu ya. Walaupun tadi di situ memang ada pilihan untuk berhenti sesaat, tapi cuman kan takutnya kita lupa ya. Jadi Bapak Ibu relax saja, relax kemudian mulai baca konsep yang Bapak Ibu tulis di slide dan kembangkan. Nah, Bapak Ibu juga harus buat catatan kecil nih di buku Bapak Ibu. Bapak Ibu harus selesaikan misalnya 3 menit sampai 5 menit. Semalam teman saya itu Bapak Hendra juga udah bilang kan, kalau bagusnya nanti ketika kita membuat video itu jangan lebih daripada 5 menit ya, supaya nanti orang yang nonton tuh jangan kelamaan, jadi mereka jadi terganggu dengan yang lain-lain gitu, Bapak Ibu terlalu bosan dan segala macamnya ya. Jadi buat maksimal 5 menit tapi udah langsung mewakili seluruh materi gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa ditangkap dengan baik oleh siswa-siswi kita. Nah Bapak Ibu biasanya saya bikin video sampai 6 menit agak cepat ya. Tapi memang karena hari ini saya sambil zoom, saya kemudian pakai kamera ini ya lagi, jadi memang ya agak lama gitu ya Bapak Ibu ya. Saya hidupkan kamera saya dulu. Oke. Kita tunggu nih Bapak Ibu, dia lagi menunggu beberapa saat. Nah, saya tutup deh kayaknya karena memang nampaknya nggak kuat ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah terekam, saya klik save. Nah, Bapak Ibu lihat di sini sudah muncul. Nah, sekarang saya akan tunjukin sama Bapak Ibu hasil unduhannya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Silakan dilihat Bapak Ibu. Beruntung banget ya. Hai, Bapak Ibu semuanya, teman saya, apa kabar? Hari ini kita akan masuk di dalam penerapan edukasi dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu boleh tahu nih kira-kira kurikulum itu apa ya? Nah, kalau saya mau kasih tahu ya, kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum yang pembelajaran kita kurikulum yang beragam, di mana konten pembelajarannya harus minimalis, spesial,
Nah, itu dia Bapak Ibu, seru kan? Bapak Ibu bisa jadi apa nanti ya? Jadi guru YouTuber gitu ya. Bapak Ibu juga walaupun jadi nggak YouTuber minimal Bapak Ibu punya karya yang luar biasa yang anak-anak tuh bakal suka gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jadi nggak sistem pinjem video orang lain untuk mengajarkan sesuatu kepada siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau terangkan apa? Siapin tentang pembelajaran IPA, sains tentang luar angkasa, tentang perkembangbiakan tumbuhan dan matematika segala macam bisa silakan nih. Pokoknya Bapak Ibu siapkan dulu yang namanya adalah slide-nya. Oke? Itu aja dia Bapak Ibu ya.